Shalom, selamat malam saudara. Kita kembali untuk berkumpul misalkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau pujikan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, temukan jalan.
ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya tempat penghiburan kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat sumber kekuatan kami Tuhan, tidak ada lain yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kau mau sertai ibadah ini mulai dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Kau mau berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah komunitas malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Kita kembali untuk berkumpul memuji nama Tuhan. Kita mau lanjutkan pujian kita yang kedua. Kita mau pujikan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Perlindungan kita yang paling aman, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kita mau membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita juga tidak perlu ragu akan Tuhan, karena Tuhan selalu berjanji. Tuhan berjanji untuk melindungi kita, dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Ada amin saudara? Amin saudara? Amin. Kita mau lanjutkan dengan pujian. Tak pernah aku ragu akan kesetiaanmu. Sebab
Sebentar, kita akan memberikan persembahan. Kita mau pujikan pujian Yesus penolong yang setia.
sepanjang puji-pujian mengatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah menara perlindungan kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu menguatkan kita, firman Tuhan itu memberikan kita jawaban atas setiap masalah yang kita alami. Setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan pujian dengan sayapmu. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Dengan kuasa dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, ayahku sembah, Yesusku Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Dapat kuatan dan perlindungan
kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati di masa mudanya Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, temani hamba-Mu ini berbicara tentang firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk jemaat yang mendengarkan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Bukan suatu kebetulan ya saudaraku, sepanjang pujian yang kita naikkan tadi dan pujian dari kelompok Ibu Megawati itu memperlengkapi firman Tuhan pada malam hari ini. Pujian yang kita naikkan sepanjang tadi saudaraku tentang Tuhan itu sumber kekuatan dan kemampuan kita. Sedangkan pujian dari kelompok Ibu Megawati itu setiap minggu beribadah, bahkan melayani, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan orang yang sedang berjaga-jaga. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat murid-muridnya didapati tertidur di Taman Getsemani. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ayat ini, perkataan ini ada di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 40, Markus 14 ayat 32 sampai 37, Lukas 22 ayat 46, tetapi kita mau baca Matius 26 ayat 36 sampai 40 saja ya saudaraku. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti itu, ya. Murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Amin. Kalau seperti yang saudara baca, Tuhan Yesus meminta kepada ketiga muridnya ini ya saudaraku, Petrus, Yohanes dan Yakobus ini untuk berjaga-jaga dengan dia. Tetapi murid-muridnya ini malah tertidur. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Arti kata tidak sanggup ini artinya murid-murid sedang hilang kekuatan atau menjadi lemah atau kehilangan semangat. Sedangkan berjaga-jaga ini artinya tidak tidur atau terus waspada. Maksudnya tidak tidur ini secara roh ya saudaraku. Rohnya harus dalam keadaan hidup, bukan mati. Kalau arti tidak tidur ini diartikan secara harfiah, tentu tidak ada orang yang mampu untuk selamanya terus-menerus dalam keadaan tidak tidur.
Saya saja waktu menjaga mama saya sakit, saudaraku. 1 hari itu hanya berkesempatan tidur itu 2 jam, itu rasanya badan ini melayang, saudaraku, kalau jalan. Tentunya tidak ada orang yang sanggup. Kalau arti tidak tidur ini diartikan secara jasmani, tetapi tidak tidur ini artinya adalah tidak tidur secara roh. Atau rohnya harus dalam keadaan hidup, tidak mati. Tidak sanggup berjaga-jaga ini berarti artinya suatu keadaan hilang kekuatan atau kelemahan secara roh karena suatu hal rohnya dalam keadaan tidak sehat atau tidak semangat lagi. Apa yang menyebabkan murid-murid ini dalam keadaan tidak sanggup berjaga-jaga atau yang menyebabkan murid-murid ini hilang kekuatan, menjadi lemah dan tidak bersemangat rohnya, saudaraku. Itu ada di dalam Matius 26 ayat 31 itu dari perikop sebelumnya ya saudaraku, saya bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi yang menyebabkan murid-murid ini tidak sanggup untuk berjaga-jaga atau kehilangan kekuatannya adalah keadaan yang tergoncang imannya, saudaraku. Murid-murid ini sedang mengalami ujian atau pencobaan iman yang berat. Tergoncang ini artinya adalah kehilangan atau tersandung atau jatuh sehingga menyangkal iman. Peristiwa di Taman Getsemani ini bukan hanya peristiwa yang berat untuk Tuhan Yesus ya saudaraku, tetapi peristiwa yang juga berat untuk para murid-muridnya. Guru yang selama ini berada di sampingnya, guru yang selama ini ada bersama-sama mereka terus-menerus. Mereka tidak pernah terpisahkan, harus ditangkap dan dibunuh. Begitu juga ancaman itu juga terjadi pada murid-muridnya. Sebenarnya kelemahan secara roh ini murid-muridnya juga tidak menghendaki mereka mengalami kelemahan secara roh. Kalau saudara baca di dalam Matius 26 ayat 33 dan 35 tidak ada di situ ya saudaraku. Dikatakan di situ ketika Tuhan Yesus berkata malam ini kamu akan tergoncang imanmu. Tapi dikatakan oleh Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini roh dari Petrus ini sedang berada di keadaan yang kuat dan semangat. Begitu juga di ayat 35 dikatakan oleh Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Lalu apa saudaraku yang terjadi di perikop selanjutnya? Ini hanya beda perikop saudaraku, beda ayat. Di Taman Getsemani lalu mereka apa? Mereka lemah rohnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan, hilang kekuatannya. Dan mereka tertidur. Dikatakan mereka tertidur itu karena duka cita. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-45 saudaraku. Kita mau baca Lukas 22 ayat yang ke-45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ini jadi murid-muridnya ini tertidur bukan karena memang dia sengaja tidur karena capek saudaraku. Tetapi keadaan duka cita yang berat ini membuat rohnya lemah. Rohnya yang tadi di ayat sebelumnya yang bersemangat, yang menyala-nyala itu hampir padam, saudaraku. Mereka mengalami kelemahan roh. Dikatakan di dalam Markus
Markus juga menjelaskan tentang keadaan mereka ini, saudaraku. Di dalam Markus 14, ayat yang ke-40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Mata berat ini, saudaraku, kalau saya cari artinya mereka ini dalam depresi dan tekanan. Saya mencari-cari, saudaraku, ternyata orang yang mengalami tekanan atau depresi ini orang ini akan terjangkit suka tidur atau malah tidak bisa tidur. Kalau suka tidur, saudaraku, tidurnya itu melebihi orang normal. Kebetulan saya mempunyai pengalaman, saudaraku, tentang orang depresi ini. Kalau tidur bisa lebih, bisa 1 harian itu dia tidur. Ini yang dirasakan, ini yang dialami oleh para murid-muridnya. Karena tergoncang imannya. Mereka mengalami kelemahan roh. Mereka kehilangan kekuatan. Mereka tidak mampu lagi bertahan dan berjaga-jaga. Dikatakan sampai mereka ketika Tuhan Yesus tanya, kenapa kamu tidur? Mereka tidak bisa memberikan jawaban. Karena itu memang di luar kekuasaan mereka. Mereka tidak ingin untuk tidur. Mereka ingin menjaga gurunya di masa-masa terakhirnya. Tetapi karena duka cita yang sangat berat dan kesedihan serta depresi dan tekanan, mereka kehilangan kekuatannya, saudaraku. Semangat rohnya menjadi padam. Ini juga kan, saudaraku, yang sering terjadi dengan orang Kristen. Ada waktunya begitu semangat dan kuat roh kita ketika kita berada di gereja. Saya pernah ingat perkataan Ibu Gembala waktu doa Rebo, nangis-nangis sampai umbelen katanya Ibu Gembala kan gitu. Tapi ketika keluar, apakah semangat, apakah kekuatan itu masih ada, apakah api itu masih menyala, saudaraku? 1-2 hari mungkin kita masih terasa berapi-api, kita masih merasa kuat, kita masih mampu untuk berjaga-jaga. Tapi ketika kita di dalam pekerjaan mengalami tekanan, ketika di dalam pekerjaan kita mendapati orang-orang yang menjengkelkan, atau seiring berjalannya waktu ada masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita, apakah kekuatan kita itu masih ada? Apakah semangat kita itu masih full, saudaraku? Atau roh kita menjadi padam? Itu yang harus menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya, saudara. Dan saya dan saudara, agar apa yang dialami oleh para murid-murid ini tidak juga kita alami. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga? Tuhan Yesus mengerti, saudaraku, dengan keadaan murid-murid ini. Karena itu Tuhan Yesus memberikan nasihat supaya mereka sanggup untuk berjaga-jaga. Supaya mereka tidak mengalami kelemahan di dalam rohnya. Supaya mereka terus dapat waspada. Di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat yang ke-41 dikatakan oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus tidak hanya meminta mereka berjaga-jaga, tetapi Tuhan Yesus menambahkan satu kalimat di situ yang menjadi kekuatan, sumber kekuatannya, yaitu berdoalah. Ketika kamu tidak sanggup berjaga-jaga, berdoalah. Karena berdoa itu yang membuat kita sanggup selalu untuk berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga saja, tetapi juga berdoa. Dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Supaya ketika pencobaan itu diizinkan datang, rohmu itu tetap kuat, rohmu itu tetap semangat, tidak lemah dan tidak jatuh. Tidak jatuh ini artinya tidak bereaksi dosa. Ketika Tuhan izinkan ujian, ketika Tuhan izinkan pencobaan, tekanan, duka cita terjadi dalam kehidupan kita, kita ini tidak terjatuh, saudaraku. Kita ini tidak bereaksi dosa. Kita ini tetap dapat berjaga-jaga. Dikatakan Tuhan Yesus, roh memang penurut. Artinya itu penurut di situ adalah roh selalu semangat jika untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi kan. Sekalipun aku harus mati bersamamu, aku tidak akan menyangkal. Itu rohnya tidak sedang berbohong, saudaraku. Memang rohnya dalam keadaan kuat, tetapi kenyataannya membuat Petrus dalam keadaan lemah. Maka dari itu Tuhan Yesus dikatakan, jangan berjaga-jaga dengan kekuatanmu, tetapi berdoalah. Karena di dalam berdoa itu ada kekuatan yang daripada Tuhan. Dikatakan roh memang penurut, tetapi dagingmu itu lemah. Daging itu yang seringkali, saudaraku, bertentangan dengan keinginan roh kita. Ketika roh kita kuat karena berdoa, maka kita akan dapat memerangi kelemahan daging kita. Daging itu kan seringkali tidak mau menderita, saudaraku. Daging itu seringkali tidak mau taat. Daging itu seringkali ingin melakukan keinginannya sendiri. Maka dari itu perintah dari Tuhan Yesus bukan hanya berjaga-jaga lagi, tetapi berdoalah. Berdoa supaya roh tetap semangat dan diberikan kekuatan untuk melawan daging. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus itu juga berdoa kan di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42 dan 43. Lukas 22 ayat 42 dan 43. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Di dalam doa itu ada kekuatan, saudaraku. Kekuatan dan kemampuan untuk kita berjaga-jaga. Ini sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami keberatan di Taman Getsemani. Keberatannya tidak main-main, saudaraku. Dikatakan titik-titik peluhnya seperti darah. Dia mengalami kesedihan seperti mau mati rasanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berdoa, ada malaikat yang dari langit untuk menguatkan dia untuk tetap dalam keadaan semangat rohnya untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Berdoa itu yang membuat kita sanggup berjaga-jaga. Nasihat berjaga-jaga dan berdoa juga diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Ini untuk saya dan saudara saat ini. Tuhan Yesus juga menasehatkan kepada saya dan saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu di dalam Lukas 21 ayat 34 dan 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini nasihat Tuhan Yesus untuk saya dan saudara, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena seperti peristiwa di Taman Getsemani, di akhir zaman ini akan terjadi juga goncangan iman yang berat. Goncangan iman untuk saya dan saudara. Karena goncangan iman itu, saudaraku, berbentuk ketakutan dan kecemasan seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas 21 ayat 25 dan 26. Kalau saudara baca perikopnya di situ, kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini maksudnya apa, saudaraku? Takut dan bingung menghadapi gelora laut. Keadaan alam yang tidak bersahabat lagi. Ini zaman kita, saudaraku. Ini zaman kita. Mama saya bilang, Mama ini loh, kalau lihat televisi, beritanya itu kalau enggak tanah longsor, banjir, gempa bumi. Tanah longsor, banjir, gempa bumi. Semakin hari kok semakin banyak kayak gitu, kata mama saya. Ya ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Alam tidak akan bersahabat lagi dengan manusia. Ini zaman kita, saudaraku. Dikatakan orang-orang, atau bukan orang-orang, bahkan bangsa-bangsa akan bingung menghadapi gelora laut ini, saudaraku. Karena karena alam sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Dikatakan di ayat yang ke-26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini adalah orang akan mati ketakutan karena kecemasan, karena segala yang menimpa bumi ini. Maksudnya apa, saudaraku? Bumi ini sedang mengalami krisis. Ini yang sering kali dikatakan Ibu Gembala, kan, saudara. Resesi, krisis ekonomi. Bukan hanya krisis ekonomi, krisis keamanan. Bangsa melawan bangsa, perang di mana-mana, saudaraku. Juga krisis kesehatan seperti yang beberapa waktu lalu kita lewati dan sekarang masih. Ini bumi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka dari itu, kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah agar rohmu itu tetap semangat. Kalau rohmu semangat, kalau rohmu tidak padam, kalau rohmu itu tidak tertidur, kamu akan mampu untuk berjaga-jaga. Dan orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang nanti ketika Tuhan datang itu selamat, saudaraku. Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang mampu ketika Tuhan datang itu dia berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan siap. Menyongsong Tuhan datang. Maka dari itu kalau hilang kekuatan kita saat hari ini, dikatakan Tuhan, berdoalah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku, goncangan iman ini berbanding terbalik ya, saudaraku, dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini ketakutan dan kecemasan, yang kedua ini cara hidup duniawi. Lukas 21 ayat yang ke-34, seperti yang sudah kita baca, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pesta pora itu artinya adalah mabuk anggur, saudaraku. Kalau zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, saudaraku, orang bisa minum anggur itu adalah orang yang kaya.
Setiap orang kaya pada zaman Tuhan Yesus itu kalau melakukan pesta, pasti ada anggur, saudaraku. Dan mereka mabuk di situ. Kalau kemabukan itu artinya keracunan atau kecanduan. Sekarang ini apa yang menjadi, yang meracuni atau membuat orang-orang kecanduan, saudaraku? Banyak hal. Saudara yang suka melihat di media sosial pasti akan tahu apa yang sedang meracuni atau yang sedang membuat orang-orang kecanduan saat ini. Bisa bermacam-macam, saudaraku. Bisa tontonan, bisa game, bisa HP, bisa semuanya, saudaraku. Bisa itu yang apa yang ditawarkan dunia itu bisa meracuni kehidupan anak-anak Tuhan dan membuat kecanduan. Kepentingan duniawi artinya kecemasan dan kekhawatiran karena tidak dapat mencapai hidup seperti yang dunia gambarkan. Ini juga sedang melanda kehidupan orang-orang di bumi. Ketika orang melihat kehidupan dunia itu seperti apa sih? Oh, yang dikatakan hidup oleh dunia itu adalah orang yang seperti ini, yang kaya, memiliki uang, atau yang seperti apa? Gambaran dunia. Mereka akan mengejar itu, mereka akan berlomba-lomba. Mencari apa yang namanya hidup. Apa yang dikatakan hidup oleh dunia, bukan apa yang dikatakan hidup oleh Tuhan. Ini yang sedang melanda bumi kita, saudaraku. Nasihat Tuhan ini biarlah menjadi suatu yang kita perhatikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Akan terjadi kesenjangan yang luar biasa kan, saudaraku. Kalau saya pernah yang saya alami itu, saudaraku, orang bisa makan hari ini belum tentu bisa makan besok. Orang banting tulang hanya untuk bisa makan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang hidup dalam kemabukan. Saya pernah, saudaraku, diajak oleh bos saya ke suatu mall, saudaraku, karena dia kan vertigo. Jadi harus ditemani, saudaraku, kalau pergi. Di suatu supermarket, dia girangnya luar biasa, saudaraku. Karena apa? Karena menemukan anggur. Anggur itu harganya 1 kilo 600.000. Saya dengar itu, hah? Anggur 1 kilo 600.000. Saya cuman hanya itu di dalam hati, saudaraku, saya tidak berani. Saya ngomong, wah ini lagi viral ini. Lagi viral ini, waduh. Aku beruntung ini nemu ini di sini, katanya. Iya kan Mbak, ini lagi viral. Iya, ini lagi viral. Dan banyak orang yang beli, saudaraku. Banyak orang-orang yang beli, orang-orang yang mampu itu beli beberapa box. Mereka menghabiskan beberapa juta hanya untuk anggur. Ketika saya berada di situ, dunia kita sedang mengalami kesenjangan yang luar biasa. Di satu sisi orang akan mengalami kesukaran yang hebat. Di sisi lain sepertinya orang itu tidak mengalami dampak apa-apa. Kalau kehidupan kita, saudaraku, diizinkan Tuhan sedang dalam keadaan keterbatasan, berdoa dan berjaga-jagalah agar saudara tidak takut, agar saudara tidak cemas, agar saudara tetap dapat mengucapkan syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara dalam keadaan kelimpahan berkat Tuhan, jangan pergunakan itu untuk keinginan saudara sendiri, tapi pergunakanlah itu untuk kepentingan Tuhan, supaya kita tetap didapati orang-orang yang berjaga-jaga. Terpuji nama Tuhan ya saudaraku. Berdoa seperti apa yang Tuhan
kehendaki menjelang kedatangan Tuhan Yesus, supaya kita ini sanggup berjaga-jaga. Di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Kita mau baca ayat yang pertama ya saudaraku. Kalau saudara baca perikop sebelumnya itu tentang kedatangan kerajaan Allah. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini saudaraku, doa yang dikehendaki Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali, supaya kita tetap sanggup dalam keadaan berjaga-jaga, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu ini saudaraku artinya tawar hati, hilang atau patah semangat, tidak ada kemauan atau tidak ada keinginan atau lelah. Tuhan ingin kita tidak patah semangat dan lelah berdoa, menjalin persekutuan kita dengan Tuhan untuk memohon diberikan kesanggupan untuk berjaga-jaga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan seperti seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim yang lalim. Dikatakan hakim itu tidak takut akan Tuhan. Tapi ketika janda itu terus-menerus datang kepada hakim itu juga akan mengabulkan apa yang dimohonkan oleh janda ini. Dikatakan oleh Tuhan di ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Allah kita adalah Allah yang kasih, saudaraku. Dia tidak akan membiarkan doa kita berlalu dengan sia-sia. Ini bukan doa soal Tuhan harus menuruti keinginan kita, tetapi doa supaya kita dibenarkan, supaya kita tetap dibela oleh Tuhan di akhir zaman ini. Dikatakan, jangan putus-putus asa berdoa, jangan lelah berdoa, jangan patah semangat, jangan hilang keinginanmu untuk berdoa. Dikatakan Tuhan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Di ayat yang ke-8, saudaraku, ini suatu ironi sekali ya saudaraku. Kata Tuhan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan bertanya lagi ya saudaraku pada murid-muridnya. Ketika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Ini memiliki dua arti ya saudaraku. Iman di situ artinya ditulis dengan kata pistis, yang artinya percaya atau kesetiaan. Kalau boleh saya artikan saudaraku, Tuhan sedang bertanya, masih adakah orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu karena beriman dan percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhanlah sumber kemampuan dan kekuatan mereka untuk terus berjaga-jaga. Atau masihkah ada orang yang setia berdoa supaya mereka sanggup untuk berjaga-jaga? Kalau ini yang Tuhan cari, saudaraku, menjelang kedatangannya, biarlah kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menemukan itu di dalam saya dan saudara. Biarlah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan boleh menemukan keadaan hidup kita adalah keadaan yang tidak jemu-jemu berdoa. Karena kita adalah orang-orang yang terus mau hidup berjaga-jaga dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan, saudaraku. Biarlah ini firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati saudara. Kalau saudara dalam keadaan tidak sanggup,
dalam keadaan kehilangan kekuatan roh saudara, kehilangan semangat. Kata Tuhan, berdoalah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan itu dikatakan oleh pujian tadi, pemimpin pujian adalah sumber kekuatan dan kemampuan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan, kita tidak akan pernah hilang semangat kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Kita mau pujikan, saya undang saudara bangkit berdiri, kita mau pujikan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Di dalam sisa waktu yang terakhir ini Tuhan, ajari kami untuk kami tetap selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap selalu setia kepadamu. Kami tetap selalu berharap kepadamu Tuhan. Biarlah apapun boleh datang di dalam hidup kami, masalah, persoalan boleh datang Tuhan, tapi kami boleh melewati semuanya itu bersama-sama dengan Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan waktu kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya Tuhan. Apapun yang ia perlukan Tuhan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus, sertai kami di dalam perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam roh-Nya akan terus menyertai hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.